Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia kelas IT 601. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem IoT pada sistem IoT Smart Home. Nah, jadi untuk goals-nya adalah pertama di sini kita ada konfigurasi perangkat IoT, bagaimana caranya nanti kita bisa mengkontrol perangkat IoT dari satu server atau kita sebut dengan registration server atau remote server. Oke, di sini terdapat beberapa perangkat IoT, mulai dari garasi, sirine, terus ada smoke detector, webcam, lampu, ada lampu di ruang tamu, terus ada di kamar, ada smart window dan pintu, terus ada alat untuk penyiram di bagian taman. Nah, ini merupakan denah dari sebuah rumah. Nah, ini kita akan membuat sistem IoT dengan pada teknologi smart home. Oke, di sini kita bahas dulu untuk settingannya atau konfigurasinya. Nah, di sini kita mengkonfigurasi router wireless, di mana router wireless ini nanti sebagai oke. Jadi router wireless itu nanti sebagai eh, access point ya. Dia akan membroadcast untuk WiFi supaya semua perangkat itu bisa saling terhubung. Jika semua perangkat bisa saling terhubung, otomatis nanti kita bisa melakukan kontrol secara terpusat terhadap perangkat-perangkat IoT kita pada server registration atau server radius. Nah, di bagian wireless router ini, kita mengkonfigurasi IP address, di mana IP address untuk wireless routernya sendiri, yaitu 192.168.0.1. Terus kita konfigurasi juga untuk DHCP servernya. DHCP server inilah IP-IP yang akan kita bagikan ke setiap perangkat IoT dan perangkat jaringan lainnya seperti laptop, komputer, handphone, tablet, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga menggunakan DNS server ya untuk mentranslasikan IP address ke domain name. Karena kan secara eh, untuk DNS atau domain name itu lebih mudah diingat dibandingkan mengingat angka atau IP address. Nah, itu untuk settingan IP address-nya. Terus selanjutnya di sini terdapat settingan untuk nama SSID-nya, terus sistem SSID-nya kita pilih untuk di broadcast, jadi tidak di hide. Terus untuk network mode-nya itu kita mix, terus settingan lainnya menggunakan settingan default. Nah, terus untuk wireless security-nya sendiri, kita menggunakan security mode-nya WPA2 Enterprise, terus radio servernya. Nah, ini kita akan mengkoneksikan perangkat wireless router ini ke radio server. Jadi kita masukkan untuk IP radio servernya sendiri, yaitu 192.168.0.100, dan passwordnya admin 123. Ini akan kita setting juga di server eh, radiusnya nanti, atau server registration atau server remote untuk IoT. Jadi servernya sama. Nah, di mana kita lihat IP-nya, kita bisa lihat di bagian server ini. Nah, kita bisa lihat di bagian IP. Nah, ini untuk settingan server radiusnya. Atau kita gunakan juga nanti untuk server registration-nya, terus DNS-nya kita set 192.168.0.9. Ini merupakan IP address dari radio server yang ini nantinya. Oke, untuk settingan di servernya sendiri, kita setting juga untuk IP address-nya tadi, terus selebihnya kita konfigurasi untuk server DNS-nya. Nah, di server registration ini, di server radius ini nanti kita akan mengaktifkan authentication-nya menggunakan radius di bagian sini, AAA, terus kita di sini kita setting untuk client name-nya JK Strip Home yang kita gunakan di wireless
router tadi, terus kliennya ini merupakan IP address dari wireless client, wireless router. Terus untuk passwordnya kita samakan dengan password yang kita setting di wireless router tadi. Terus kita add. Nah, di bawah ini terdapat beberapa konfigurasi username dan password, di mana nanti akan digunakan untuk setiap perangkat IoT dan perangkat jaringan lainnya. Username dan password inilah yang akan kita set untuk setiap perangkat IoT supaya bisa terhubung ke jaringan yang sama atau bisa terhubung ke jaringan WiFi punya si router wireless ini. Terus di sini kita juga mengaktifkan service IoT-nya. Lalu di sini terdapat konfigurasi username dan password. Itu nanti kita konfigurasi di bagian sini. Jadi IP servernya sudah ada. Terus kita bisa setting di bagian dari kliennya. Kita bisa masuk ke sini, web browser. Oke, sebentar. Oke, kita coba buka di salah satu, kita coba buka di laptop. Kita bisa make sure terlebih dahulu apakah laptop ini sudah terhubung ke servernya atau belum. Kita di sini bisa testing dari command prompt-nya. Kita bisa lihat dari sini. Kita coba ipconfig. IP-nya sudah sama, satu segmen dengan server. Terus kita coba ping ke IP server 192.168.0.100. Nah, di sini kita berhasil untuk testing ke arah server Radius atau server IoT registration-nya. Oke, langsung saja kita coba akses dari sini. Oke, kita coba akses dari sini. Kita masukkan IP servernya, terus langsung. Oke, di sini kita udah masuk. Nah, jadi kalau misalkan untuk pertama kali kita harus membuat dulu untuk usernya. Nah, bisa di sign up di sini untuk membuat user. Karena kita sudah buat user dan password sebelumnya, jadi eh, kita lewatkan. Kita bisa langsung masuk, terus admin 23 sesuai dengan yang kita setting sebelumnya. Oke, karena semua perangkat sudah terintegrasi, di sini sudah bisa langsung kelihatan. Nah, ini untuk server registration-nya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk settingannya? Nah, untuk settingannya sendiri, kita bisa masuk ke setiap perangkat IoT. Nah, misal kita masuk ke window,
perangkat IoT untuk Windows. Lalu di sini ada beberapa config atau settingan. Yang pertama di sini nama dari perangkat IoT-nya sendiri. Nah, terus settingannya itu ada di sini di bagian wireless. Terus nah, ini di bagian wireless-nya. Untuk konfigurasinya sendiri, kita masukkan untuk SSID dari Wi-Fi dari wireless router, terus kita pilih autentikasinya WPA2, terus user ID-nya menggunakan user ID yang sudah dikonfigurasi pada server radius tadi, yang sudah di-set untuk masing-masing perangkat. Di sini untuk Windows kita gunakan user ID dan passwordnya Windows, terus otomatis nanti jendela itu akan mendapatkan IP address. Nah, begitupun untuk perangkat yang lain, kita konfigurasi hal yang sama seperti Windows tadi. Selain itu, kita juga konfigurasi di bagian setting ini untuk remote servernya, di mana ini untuk mengadop atau mengintegrasikan setiap perangkat IoT ke server server registration tadi. Nah, kita masukkan IP dari servernya, terus username dan passwordnya sesuai dengan server username dan password dari server registration tersebut. Otomatis nanti untuk perangkat ini akan ditambahkan di server registration dan bisa kita monitor dan bisa kita kontrol. Nah, untuk settingannya sama untuk perangkat IoT yang lain seperti Windows. Kalau kita cek di webcam, nah untuk webcam juga sama ya, namanya kita buat CCTV, terus di bagian setting, di sini ada settingan untuk remote servernya, terus ada wireless, wireless masukkan SSID, autentikasi, dan username serta password yang sudah di setting di server radius sebelumnya. Nah, setelah itu semua disetting, otomatis kita sudah bisa mengkontrol perangkat IoT kita dari server registration. Nah, kita bisa akses, coba kita akses kembali dari PC yang tadi. Nah, ini kita sudah akses dari sini. Terus, misalkan kita ingin tes untuk mematikan lampu, lampu yang ada di kamar. Kita bisa cari di sini, bisa lampu kamar. Nah, kondisi sekarang itu kondisinya mati. Jadi kita ingin menyalakan lampunya. Bisa kita lihat di bagian sini, kita klik on, otomatis lampunya akan menyala. Begitupun untuk yang di ruang tamu, kita coba nyalakan lampunya, otomatis lampu akan menyala di sini. Terus kita coba nyalakan untuk kipas angin yang ada di ruangan tengah, yang ini. Ini kita kecilkan dulu. Oke, sekarang kita nyalakan untuk kipas yang ada di ruangan tengah. Kita cari kipas, kipas ruang tamu, kita coba nyalakan dengan kecepatan high. Nah, di sini kipasnya kelihatan menyala. Kita coba lambatkan kipasnya dengan pilih yang klik yang low. Otomatis kipas menyala dengan kecepatan low, dengan eh, kecepatan yang tidak begitu tinggi. Terus jika kita ingin membuka pintu, di sini kita bisa, ini kondisinya tertutup, bisa kita lihat di sini, warna ini terkunci ya. Terus kita coba pilih yang pintu utama, terus kita coba unlock.
otomatis di sini berubah warna hijau, otomatis kunci sudah dibuka, pintu sudah dibuka. Terus kita ingin menyalakan alat IoT yang penyiram ini, kita bisa klik di sini, terus kita nyalakan, otomatis akan keluar air. Oke, di sini kita juga ada settingan pengcondition atau condition untuk smoke detector ini. Jadi di sini itu kita setting untuk smoke detection untuk smoke detection ini jika terdapat asap yang begitu banyak, otomatis ada sesuatu yang akan terjadi terhadap perangkat IoT lainnya seperti pintu terbuka, garasi terbuka, terus jendela terbuka. Kita ada di bagian condition, kita bisa klik di bagian sini, condition. Nah, di sini kita membuat condition yang pertama itu jika banyak asap, conditionnya kita bisa klik edit. Nah, di sini jika terdeteksi banyak asap, pendeteksi asap lebih dari 0,16, otomatis garansi akan terbuka. Jendela on akan terbuka, kipas ruang tamu akan menyala. Nah, selanjutnya jika kondisinya itu eh, jika kondisinya itu seperti ini, oke, kita kembali lagi ke condition. Oke, jika asapnya itu sedikit, kurang dari atau sama dengan 0,05, maka garasi tetap tertutup, terus jendela tetap tertutup, dan kipas angin di ruang tamu off atau tidak menyala. Nah, sekarang kita coba tes apakah betul sesuai dengan yang kita set. Nah, kondisi sekarang ini garasi tertutup, jendela tertutup, terus pintu ini kita kembalikan seperti sebelumnya. Oke, kita bisa masuk kembali ke servernya. Bentar. Oke, kita coba masuk kembali ke servernya. Oke, yang pintu kita kembalikan seperti semula. Pintu utama kita lock. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengetes smoke detector.
atau pendeteksi asap. Nah, sini kita menggunakan pengetesannya itu kita menggunakan mobil di sini. Oke, oke. Ini kita memberikan asap, terus kita bisa pantau dari sini pendeteksi asap. Nah, kita bisa pantau di sini jika lebih nanti dari yang kita setting sebelumnya otomatis. Nah, sudah lebih dari 16, 0,16 otomatis garasi akan terbuka, terus pintu, terus jendela akan terbuka juga. Nah, seperti itu. Nah, jika asapnya itu tidak lebih, otomatis garasi tetap tertutup, jendela tetap tertutup, terus kipas akan tidak akan menyala. Kalau lebih dari 0,16 yang kita setting sebelumnya, maka kipas akan menyala, pintu jendela akan terbuka, dan garasi juga akan terbuka. Seperti itu. Nah, ini tadi kita akses menggunakan IP address yang ini. Nah, sekarang kita coba akses, sebentar kita hapus dulu untuk yang mobil ini. Oke, di sini kita ada konfigurasi eh, DNS ya di servernya. Ini ada konfigurasi server DNS, jadi kita arahkan supaya IP address dari registration server tadi bisa ditranslate ke domain name. Kita aktifkan service DNS-nya, terus kita setting domain name-nya itu iotjkhome.com. Nah, bisa kita akses dari salah satu perangkat IoT, misalkan kita coba akses kembali dari laptop, kita bisa buka dari web browser. Coba kita close dulu yang lain. Oke, kita coba akses kembali. Kita menggunakan domain iotjkhome.com. Nah, otomatis kita akan masuk ke server registration-nya. Nah, otomatis di sini kita bisa monitoring perangkat-perangkat IoT kita. Kita bisa mengkontrol perangkat IoT kita dimanapun kita berada. Nah, ini juga bisa direalisasikan di real life atau di kehidupan nyata. Jika misalkan ada perangkat IoT kita di rumah, terus servernya ada di kantor, kita bisa asalkan ada koneksi internet, dan mungkin jika ada IP public, kita bisa create tunneling atau private connection. Jadi lebih aman untuk koneksinya. Itu possible atau mungkin saja untuk dilakukan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas UTS ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.